Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, mari kita mengaji bersama, melanjutkan membaca Quran seperti yang telah kita lakukan. Untuk itu para pemirsa dimohon untuk membuka Al-Quran di tempat masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Adapun ayat yang akan dibaca yaitu sekarang juz 2. Sekali lagi juz 2. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu sufaha'u minan nas, di antara orang-orang yang sufaha. Orang sufaha itu artinya orang-orang yang tidak mengerti tentang ajaran Islam. Ya, termasuk dari orang-orang Yahudi, orang musyrik, orang munafik. Dia berkata, yaitu ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Apakah yang menyebabkan orang-orang mukmin memalingkan kiblat dari yang mereka hadapi dulu? Mereka telah berpegang teguh pada kiblat itu, tapi mengapa kok sekarang berpaling dari kiblat itu? Yaitu artinya dulu orang mukmin Muhammad itu kalau sholat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Sekarang mengapa kok pindah ke Masjidil Haram, ke Mekah? Itu yang dipersoalkan mereka itu. Nah, karena mereka berkata tentang kiblat yang pindah itu, maka Allah berfirman, Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah Muhammad bahwa milik Allah itu timur dan barat. Artinya semua arah itu milik Allah. Jadi Allah menghendaki umat Islam disuruh menghadap kiblat kemana itu ya atas kehendak Allah. Rasulullah dan umat Islam itu ya hanya sekedar tunduk patuh mengikuti perintah Allah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu menunjukkan kepada orang yang dikehendaki, yaitu kepada jalan yang lurus. Yaitu sebagai contoh tadi, Allah itu menunjuki umat Islam, umatnya Rasulullah, agar mengikuti petunjuknya, yaitu memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, orang yang tunduk itu namanya orang itu betul-betul mengikuti jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibaih wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina atallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Ayatnya agak panjang, satu ayat agak panjang ini. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum ummatan wasato. Kami jadikan hai kamu umat Islam, umatnya Muhammad, yaitu kami jadikan menjadi umat wasato, itu umat tengah-tengah, umat pilihan dan umat yang adil. Jadi orang Islam itu orang pilihan dan punya sifat adil. Kita kunu syuhada'a 'alan nas, supaya kaum umat Islam itu menjadi saksi para manusia.
Artinya besok di akhirat itu umat Islam akan menjadi saksi semua manusia. Mana yang ikuti Rasulullah dan mana yang tidak ikuti Rasulullah. Itu kita menjadi saksinya besok di sana. Yang menyaksikan, oh si ini Islam, si ini tidak. Itu kita menjadi saksi mereka-mereka itu. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan Muhammad itu menjadi saksimu sekalian. Jadi umat Islam besok akan dipersaksikan oleh Muhammad. Artinya Muhammad itu sebagai Rasul kita akan menjadi saksi bahwa kita itu pengikutnya, penganutnya, penganut agama Islam yang tunduk patuh pada Allah, pada Rasul dan Al-Quran. Itu yang jadi saksi Muhammad, menyaksikan bahwa ini umatnya gitu. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang engkau hadap secara teguh itu melainkan atau kecuali agar kami Allah mengetahui siapakah yang mengikuti Rasul dan siapakah yang berpaling dari Rasul. Artinya Allah menciptakan kiblat tidak hanya sekedar menciptakan kiblat begitu saja, tidak. Tapi menentukan kiblat Baitul Haram untuk kiblatnya umat Islam itu oleh Allah dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang tunduk pada Rasul dan siapa yang berpaling dari Rasul. Artinya apa? Setelah kiblat tadi dari Baitul Maqdis dipindah ke Masjidil Haram, itu Allah punya maksud. Siapa yang tunduk dengan perintah itu? Setelah dipindah ke Masjidil Haram, siapa yang ikut dan siapa yang tidak? Lah, Allah akan mengetahui itu. Jadi tidak hanya sekedar membuat kiblat begitu saja, tapi ada dimaksudkan seperti itu. Allah ingin mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling dari Rasul yang berkaitan dengan kiblat tadi itu. Mestinya kalau orang yang taat, tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, ya langsung mengikuti kiblat yang diikuti Muhammad. Sedang yang tidak patuh, ya tidak mau mengakui atau tidak mengikuti kiblat yang dianut Muhammad tadi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Walaupun masalah perpindahan kiblat tadi itu merupakan masalah besar itu. Sebab tidak segampang orang dipindah lalu mau pindah begitu saja dengan senang, itu tidak mau. Semua orang belum tentu mau begitu itu. Makanya dikatakan wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina adalah, kecuali hanya bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, itu akan ya tunduk patuh itu. Itu orang yang tunduk patuh pada Allah, dia akan tunduk itu mengikuti. Lalu setelah ada perpindahan kiblat itu, ada yang bertanya kepada Rasul yang intinya, ya Rasul, kawan kami kan ada. Dulu kami ikuti sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem itu. Nah sekarang sudah mati. Padahal mereka itu kan berarti tidak mengikuti perpindahan kiblat sekarang ini. Yang Rasul memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Mereka sudah mati. Lah itu bagaimana yang seperti itu? Apa itu termasuk orang yang tidak tunduk patuh pada Rasulullah? Lalu untuk menjawab itu Allah menurunkan firman ini, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah itu menyia-nyiakan imanmu. Ya tadi orang yang sudah dulu ikut Rasulullah menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, itu ya karena sudah mati ya sudah. Mereka itu kemarin ya tunduk patuh pada Allah itu. Walaupun sekarang tidak mengikuti ke arah Masjidil Haram, bukan masalah. Tidak kami sia-siakan itu iman mereka pada waktu masih menghadap ke sana itu, ke Baitul Maqdis itu. Nah itulah jawaban Allah untuk menjawab tadi itu. Innallaha bin nasi la'araufur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu terhadap manusia yaitu bersifat santun dan maha penyayang. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa kaitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah
Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh, qad naro, sungguh kami sering melihat taqalluba wajika bisama, kamu Muhammad menengadakan wajahmu menghadap ke langit. Jadi Allah memberitahu Muhammad, aku sering melihat loh, kamu itu kan lalu menghadap ke atas, mohon, kan isinya mohon, yang intinya kamu itu tidak senang kalau menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Maunya kan kamu mau minta menghadap ke Baitul Haram. Ayat katakan, sungguh sering aku melihat kamu menghadapkan wajahmu ke sama. Itu tadi minta untuk dipindahkan kiblatnya tadi. Falan waliyannaka kiblatan tardoha, maka aku memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, yang kamu senangi. Lalu turunnya setelah memberitahu bahwa Allah itu akan memalingkan itu, lah sekarang diperintah wawali wajhaka satrul masjidil haram, maka hadapkanlah, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Artinya ya, Rasulullah lalu sudah diridhoi, diperintah oleh Allah untuk menghadapkan kiblatnya pada waktu salat ke Masjidil Haram. Nah, peristiwa ini terjadi, perintah itu, perintah memalingkan ke Masjidil Haram itu, Rasulullah kebetulan baru melaksanakan sholat asar. Nah, pada awalnya sholat asar mula-mula masih menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem itu, tapi Allah memerintahkan supaya arah kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Nah, Rasulullah lalu membalikkan, membelokkan arahnya. Yang tadi mula-mula awal sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang ke Masjidil Haram. Nah, peristiwa ini Rasulullah salat di suatu masjid yang kebetulan akhirnya masjid itu dikasih nama apa? Kiblatain. Masjid Kiblatain, artinya masjid yang punya kiblat dua. Artinya satu salat asar awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, lalu diperintah menghadap ke Masjidil Haram. Jadi seolah-olah kiblatnya dua, memang dua, mula-mula ke Baitul Maqdis, yang akhir ke Masjidil Haram. Makanya masjid itu disebut Masjid Kiblatain. Para pemirsa yang telah melaksanakan ibadah haji, dan mestinya pada waktu itu ada acara ziarah-ziarah, mungkin sudah ada yang sampai ke sana. Di sanalah tempatnya, namanya Masjid Kiblatain. Pada waktu Rasulullah melaksanakan sholat, sekali sholat tapi dua kiblatnya, itulah di Masjid Kiblatain. Wa kaitsuma kuntum fawallu wujuhakum satroh, maka di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu itu ke arahnya, yaitu arah kiblat. Artinya apa? Orang Islam itu kalau sholat ya di mana saja di dunia ini, di sebelah timur Ka'bah, di barat Ka'bah, di selatan, di utara Ka'bah, semuanya itu kalau sholat ya harus menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram itu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa innal ladzina utul kitab, dan sungguhnya orang yang telah kami beri kitab, yaitu telah diberi kitab Taurat itu orang Yahudi, dan kitab Injil orang Nasara. Allah menjelaskan mereka itu layak lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka mengetahui sesungguhnya masalah perpindahan arah kiblat itu, dia tahu tuh, menyadari betul bahwa itu sebetulnya itu memang perintah Allah. Jadi Muhammad hanya melaksanakan perintah Allah. Mereka tahu itu, orang Yahudi sama Nasara itu, bahwa Muhammad memindahkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram, itu tahu, karena itu memang asalnya perintah dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah itu tidak lalai atau tidak melupakan apa yang telah mereka perbuat. Terus bagaimana selanjutnya ayat ini? Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin fattabi'u qiblatak
Wa ma anta bitabi ing qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi ing qiblata ba'd wala ini tabata ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminal zalimin. Dan jika Muhammad kamu mendatangkan kepada orang-orang yang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasara itu, dengan segala ayat, dengan tanda bukti tentang kepindahanmu itu, kamu jelaskan pada mereka, dengan alasan yang bermacam-macam tentang kepindahan itu, mata bi'u kiblatak, mereka tetap tidak akan mengikuti kiblatmu. Artinya mereka tetap tidak akan mengikuti ajaran agamamu. Mereka tetap pegang agama yang lama-lama itu, dan dia tetap kepada kiblatnya masing-masing itu, yang lama itu. Makanya dia tidak akan mengikuti kamu, tidak mau. Tidak mau pindah agama dan tidak mau pindah kiblat. Ini Allah menjelaskan itu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu sendiri juga tidak akan mau mengikuti kiblat mereka. Betul. Baitul Maqdis itu, ya, itu kiblatnya orang Yahudi. Dulu Muhammad dan umatnya sholat menghadap Baitul Maqdis itu atas perintah Allah. Bukan karena hanya ingin mengikuti kiblatnya orang Yahudi, tidak, itu perintahnya Allah. Nah sekarang karena sudah diperintahkan menghadap ke Masjidil Haram, ya pindah mereka. Muhammad dan umatnya pindah ke Mekah, kiblatnya ke Masjidil Haram itu. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tidaklah sebagian dari mereka itu yang mengikuti kiblat sebagian yang lain. Artinya masing-masing agama tidak akan ikut itu, mengikuti kiblat yang lain. Orang Yahudi tidak mungkin mengikuti kiblatnya orang Nasoro. Nasoro tidak mau mengikuti kiblat Yahudi. Yahudi dan Nasoro tidak mengakui kiblatnya orang Islam. Orang Islam tidak mengakui kiblatnya Yahudi dan Nasoro. Begitu Allah menjelaskan. Orang itu tetap pada kiblatnya masing-masing, tidak mau itu saling mengikut satu sama lain. Bahkan Allah menjelaskan, wala ini tabata ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmin. Dan jika Muhammad kamu mengikuti hawa nafsu mereka, lalu kamu mengikuti ajaan mereka supaya kamu berkiblat kepada kiblat mereka, yaitu ke Baitul Maqdis sana itu. Mim ba'di ma ja'aka minal ilm, sesudah kamu datang kepadamu, sudah datang kepadamu ilmu dari Allah tentang masalah kiblat itu. Kamu kan sudah diberitahu, sudah dipindahkan ke Masjidil Haram. Kalau kamu sudah diberitahu begitu, kok kamu mengikuti mereka, tetap kepada Baitul Maqdis, kiblatnya orang Yahudi, innaka idzal laminadz zalimin. Sesungguhnya kamu, ya, kalau begitu, kamu itu sudah termasuk orang dolim. Kenapa? Sudah diperintah Allah pindah ke Masjidil Haram, kok selalu mengikuti orang Yahudi kiblatnya. Nah, kalau kamu begitu, kamu dolim loh Muhammad. Dan Muhammad nyata juga tidak mau, tidak jelaskan. Satu sama lain tidak saling mengikuti kiblat masing-masing itu, tetap pada kiblatnya masing-masing saja. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang telah aku beri mereka itu kitab, yaitu orang Yahudi diberi kitab Taurat, lalu Isa diberi kitab Injil. Mereka itu, orang-orang telah diberi kitab itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Muhammad. Itu melebihi kenalnya kepada anak-anak mereka. Karena apa? Tokoh-tokoh agama Yahudi itu tahu bahwa dalam Taurat mereka, kitab mereka, kitab Taurat, ya, orang Yahudi kitabnya Taurat, itu menyebutkan bahwa nanti akan datang Nabi Muhammad dan sifat-sifat dimuat dalam kitab itu. Jadi kita tahu betul dan persis tahu itu akan datangnya Muhammad itu. Tahu dia itu. Ini Allah mengatakan. Jadi mestinya kalau sudah tahu keadaan seperti itu, mereka itu mestinya kan akan datang Rasul yang baru, ya, yaitu Muhammad, dijelaskan situ. Mestinya mereka itu ya tunduk patuh, ikuti ajaran itu yang disampaikan Muhammad itu. Tapi nyatanya bagaimana? Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun.
Dan sesungguhnya sebagian dari mereka, ya sebagian orang Yahudi itu menyembunyikan kebenaran tentang berita Muhammad itu, tentang akan datangnya Muhammad yang sifatnya seperti itu, nanti diutus oleh Allah membawa Al-Quran. Mereka tahu itu, disembunyikan tuh berita tentang Muhammad itu disembunyikan dengan cara ya kitabnya dihapus kalimat yang menyebutkan itu. Jadi seolah-olah tidak ada berita tentang Muhammad itu. Jadi dihapuskan. Bahwa ya alamun, dan mereka itu mengetahui itu, betul-betul mengetahui di kitab mereka itu ada ditulis tuh keterangan yang menjelaskan bahwa akan datangnya Muhammad itu dengan Al-Qur'an itu. Nah, itulah keadaan orang Yahudi yang tidak mau mengikuti ajaran Muhammad. Ya, malah disembunyikan itu berita yang menjelaskan tentang Muhammad itu. Al-haqqu mir rabbika falakunanna minal mumtarin. Dan sebenarnya kebenaran tentang Muhammad itu. Nah, al-haqqu mir rabbika, kebenaran tentang Muhammad itu adalah kebenaran betul-betul dari Tuhanmu. Itu penjelasan dari Tuhanmu, dari Allah. Jadi Taurat yang menyebutkan adanya Muhammad akan datang untuk menjadi Rasul yang terakhir itu betul dari Tuhanmu, dari Allah ya Muhammad. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu jangan tergolong menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Betul, kamu itu utusan Allah, ya, akan diutus, dan kamu itu sifat-sifat namamu itu, namamu dan sifatnya sudah ada di kitab mereka itu. Kamu jangan ragu-ragu, Muhammad. Walikuli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, dan bagi tiap-tiap umat, maksudnya penganut agama, yang dimaksud itu agama Yahudi, Nasara, Islam itu, wijhatun, masing-masing mempunyai arah kiblatnya. Wa muwalliha, dan mereka itu sejak dulu mesti hanya menghadap pada kiblatnya itu. Orang Nasara, orang Yahudi, orang Islam menghadap pada kiblatnya itu. Nah, itu semua penganut agama. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, ini masalahnya begini. Musa dengan kitabnya Taurat, Isa dengan kitabnya Injil, Muhammad dengan kitabnya Al-Quran. Masing-masing agama itu agamanya Allah. Nah, syariatnya tidak sama persis, tapi yang pokok sama. Paling tidak yang sama itu yaitu wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Nah, sembahlah Allah dengan menyekutukan Allah sedikit pun. Itu semua agama yang dari Allah, agar tauhid, agar orang-orang itu hanya menyembah Allah. Allah itu hanya satu, begitu ajarannya. Jangan disekutukan dengan suatu sedikit pun. Itu perkara yang lain-lain itu ada perbedaan. Nah, masing-masing agama itu oleh Allah juga diperintahkan berbuat baik. Yaitu apa? Tetap memenuhi perintahnya Allah dan Rasulnya masing-masing. Itu. Jadi masing-masing harus berbuat baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing pada waktunya. Nah, itu dalam rangka ya supaya satu sama lain tadi dibandingkan itu sama-sama semua itu beribadah pada Allah, menyembah Allah dan taat pada Rasulnya. Tapi lah di sini kalau sudah datang Muhammad, mestinya Yahudi Nasara itu ya berlomba-lomba, lalu mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti agama Islam yang dibawa Rasulullah dengan Al-Quran. Begitu maksudnya. Yang dimaksud dengan fastabiqul khairat itu tidak yang sekarang ini. Kalau agama-agama sekarang ini, Islam dengan yang lain-lain di Indonesia itu, mana bisa disuruh berlomba kebajikan? Wong aturan saja lain, no. Yang menyatakan bahwa tuh yang menyatakan apa yang disembah itu hanya Allah dan hanya agama Islam kok. Lainnya yang disembah yang lain-lain macam-macam kok. Lalu dianggap sama, suruh berlomba-lomba. Ya tidak sekelasnya dong. Islam itu inna dina indallah Islam. Islam itu agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallah Islam. Sedang yang lain itu kan ada ayat wa ma yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, nah, yang selain Islam sekarang itu yang mana? Ya yang ada selain Islam kan? Kalau siapa yang ikut itu, nah itu, maka ditolaklah amal peribadatannya itu oleh Allah. Dan besok di akhirat rugi, begitu.
Jadi sekarang itu sudah lain. Sekarang yang dianggap sah oleh Allah hanya Islam itu, lainnya sudah tidak dianggap sah, dianggap agama lain. Bahkan dinyatakan siapa yang mengikuti agama lain Islam yang dibawa Muhammad itu, yang lain-lain itu, wah itu sudah dinyatakan itu. Itu ibadahnya itulah, dan besok di akhirat itu mereka termasuk orang rugi. Itu firman Allah, saya hanya menyampaikan. Terus aina ma takunu ya'ti bikumullah jami'an. Nah, di mana saja kamu berada, manusia semuanya saja itu. Di mana saja kamu berada itu, Allah akan mendatangkan kamu pada suatu tempat kamu untuk dikumpulkan. Jadi kita ini termasuk orang yang sudah mati ribuan jutaan tahun yang lalu, sejak Nabi Adam sampai yang sekarang besok mati yang terakhir itu semuanya akan dikumpulkan Allah, yaitu pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar akan dihisab, dihitung amalnya. Lah sini loh, aina matakunu ya'ti bikumullah jami'an. Di mana saja kamu berada, kamu akan didatangkan pada suatu tempat untuk dikumpulkan oleh Allah, yaitu di padang mahsyar itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu itu Maha Kuasa. Jadi Allah itu Maha Kuasa menghidupkan orang yang mati sejak yang awal, sejak dari Habil, ya yang pertama mati kan Habil, sampai yang terakhir besok. Itu Allah akan membangunkan semuanya itu. Itu kuasa Allah seperti itu. Jangankan mengumpulkan yang sudah ada, yang belum ada aja diadakan, lalu jadi manusia saat dunia itu ada kok. Lalu nanti mati ada kembalikan. Itu Allah Maha Kuasa itu. Makanya Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu Maha Kuasa. Gitu. Wa min haitsu kharasta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Maka dari mana saja kamu itu keluar, ya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbika. Maka perintah supaya kamu menghadap di mana saja, keluar dari mana saja kamu harus menghadap ke Masjidil Haram. Itu betul-betul ini benar-benar perintah Allah. Wa innahu lal haqqu mir rabbika. Ini kebenaran. Betul-betul suatu kebenaran, ini perintah Allah dari Tuhanmu ya Muhammad. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu lupa atau lalai atau melupakan terhadap apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa-apa yang kamu perbuat, entah itu dalam rangka tunduk patuh pada Allah, entah kamu buat yang tidak cocok dengan perintah Allah, semuanya itu Allah akan tahu. Dan semua tercatat sudah di amal catatan itu, di catatan amal, dan besok akan beri balasan di akhirat sesuai dengan amal-amal itu. Wa min haitsu kharasta fawali wasaka satul masjidil haram. Diulang lagi, dan dari mana saja kamu keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu itu ke arah kiblat, yaitu arah kiblat itu ya Masjidil Haram itu. Artinya apa? Semua umat Islam itu yang kalau pas ada di dalam Masjidil Haram itu kiblatnya itu Ka'bah. Ada yang sebelah timur, sebelah barat, sebelah utaranya, sebelah selatannya, semua kalau salat menghadap ke Ka'bah. Nah itu satrohnya, kiblatnya itu Ka'bah, itu yang di dalam masjid. Nah sekarang kalau orang Arab, negeri Arab, yaitu yang daerah Haram sana, negara Arab itu, kalau salat kiblatnya ya yang diarahkan ya maunya ke Ka'bah, tapi kan tidak tampak Ka'bah itu dari mereka itu. Nah, arahnya lalu aja diarahkan ke Masjidil Haram. Nah, otomatis kalau sudah mengarah ke Masjidil Haram, nanti arahnya ya masuk ke kiblat Ka'bah. Itu yang di negeri Arab. Tapi kalau orang di seluruh dunia yang jauh dari negeri Arab, kiblatnya ya mengarah ke sana, tapi ya untuk patokan. Karena Arab ya luas lah, asal kita sudah menghadap ke itu negeri Mekah, negeri Arab sana, itu sudah menghadap kiblat. Nah, itu saking jauhnya, saking luasnya bumi ini, ya kiblatnya ke sana saja. Tapi hakikat itu semuanya sudah mengarah ke Ka'bah.
Ada sepintas lalu itu tuh, gimana kita bisa melihat Ka'bah? Jauh sekali, ya toh. Masjidnya aja tidak tampak. Nah, nanti kan daripada itu ya sudah. Yang di dalam Ka'bah langsung, yang dalam masjid itu langsung ke Ka'bah, yang di luar masjid itu ke Masjid Haram arahnya. Kalau yang di dunia luar ini ya kita ke negeri Arab itu berarti sudah mengarah ke itu kiblat yang benar yaitu Ka'bah itu. Kalau Anda sudah demikian, itu dimaksudkan li alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Agar supaya kamu tidak menjadi perdebatan, pembicaraan di antara manusia itu. Ya, kalau sudah semua kompak, arahnya sama, itu ya sudah, berarti sudah ada kerukunan, sudah satu keyakinan, sudah satu arah, satu tujuan. Nah, satu. Jadi umat Islam itu mestinya begitu perasaannya. Satu sama yang lain, satu dan yang lain itu sama-sama umat Islam, sama-sama beribadah menghadap kiblat. Mbok ya jangan macam-macam satu sama lain, tidak cocokan terus begini. Mohon nih umat Islam harus sadarin bahwa umat Islam itu kan mestinya harus bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Hai umat Islam, berpegang teguhlah kepada ajaran Allah, Al-Qur'an ini. Dan kamu jangan berpecah belah. Terpecah belah dalam bentuk bermacam-macam kelompok, bermacam partai dan sebagainya. Itu sebetulnya ya kurang benar, kurang pas. Sebagaimana aturan Rasulullah, mestinya umat Islam itu umat yang satu, kompak, satu rukun. Begitu. Walaupun beda wadahnya, perjuangannya harus disinkronkan bersama-sama. Jangan si A kelompok yang satu kelompok yang sana, satu sama lain tidak pernah bisa rukun. Paling pantasnya kelompoknya sendiri, bukan umat Islam seluruhnya. Mau sekarang saya sadarkan lah. Mari, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada ajaran Allah itu Al-Qur'an dan hadis ini. Dan jangan pecah belah satu sama lain, hai umat Islam. Terus ini sudah diajari supaya kita kiblatnya sama. Itu berarti kan ya tuntunnya sama, tingkah lakunya, perjuangannya harus sama gitu. Jangan kalau salat sudah merasa kiblatnya sama, tapi setelah dalam masyarakat kiblatnya beda-beda, itu kan tidak pas itu. Mestinya ya sesuai dengan ajaran sholatnya itu menghadap kiblat yang satu, tidak lalu cari kiblat yang lain-lain gitu. Kami teruskan. Jadi kalau kamu sudah menghadap kiblat yang satu tadi, li alla yakuna linasi alaikum, supaya li alla yakuna linasi alaikum hujjah, supaya kamu tidak menjadi bahan perdebatan, bahan perbincangan ya di antara para manusia, mempersoalkan mengapa kok arahnya kiblat bermacam-macam, karena sudah arahnya satu sehingga mereka tidak akan bicara-bicara tentang kiblat itu. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Nah, kalau manusia sudah dasar zalim, dia menganiaya diri sendiri, tidak mau dengan rukun iman, rukun Islam, tidak mau dengan ajaran Islam, tidak mau dengan perintah Al-Quran, tidak ikut Rasul. Nah, bisa saja mereka nyualkan. Umpamanya aja, ada orang Indonesia, pernah dulu di Indonesia ini terjadi, orang Islam itu kalau ibadah haji itu hanya membuang uang negara saja, negara lain. Begitu itu. Padahal orang Islam membuang uang untuk ibadah itu bukan sekedar membuang, itu hanya mengeluarkan ongkos untuk bisa melaksanakan ibadah haji, mesti mengeluarkan uang. Nah, karena kiblatnya itu di Mekah, sudah datang ke Mekah ya datang ke Mekah. Tidak bisa diganti-ganti ke tempat di Indonesia ini. Ibadah haji tidak boleh, harus ke Mekah. Jangan disoalkan kalau orang Islam mau ibadah haji ke Mekah dengan mengeluarkan uang-uangnya sendiri. Kok disoalkan? Itu namanya membuang uang negara Indonesia ke negara lain. Itu contoh orang yang tidak senang dengan ajaran Islam, orang kafir macam itu. Pernah terjadi. Ini tidak memfitnah. Banyak orang mesti dengar tuh ucapan seperti ini. Ya, itu sekitar orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan itu, yang ngomong seperti itu. Makanya Allah, kalau sudah demikian, baru pada orang yang dolim masih memperbincangkan kamu itu, Allah mengatakan, fala tahsyauhum,
Kamu jangan takut pada mereka itu yang selalu menghujat kamu, mempersoal kamu, mendebat kamu, ya umat Islam. Kamu jangan takut mereka itu. Mereka itu orang sudah memang tidak senang pada rukun iman, rukun Islam dan sebagainya itu, tidak senang dengan Islam. Jangan ditakuti mereka itu. Wasauni, kalau kamu takut, ya takutlah padaku, pada Allah. Dengan cara laksanakan perintah kami, jauhilah larangan kami. Sehingga kalau kamu sudah begitu, kamu jadi orang takwa. Nah, orang takwa itu jaminan kamu nanti akan mendapatkan balasan yang menyenangkan di akhirat, yaitu masuk surga. Begitu. Jangan ikuti orang yang tidak senang Islam, selalu menghujat. Orang Islam dihujat, disalah-salahkan terus, dipojok-pojokkan terus. Ingat itu, orang yang seperti itu adalah orang-orang yang musuhnya Allah itu. Maka Allah mengatakan, kamu jangan takut Muhammad pada mereka seperti itu. Wasauni, takutlah kamu kepadaku, pada Allah, dengan cara mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Wali utima nikmati alaikum. Nah, kalau kamu sudah takut padaku dengan cara melaksanakan perintahku dan menjauhi laranganku, sungguh aku akan menyempurnakan nikmatku kepadamu. Artinya Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada umat Islam. Ini janji Allah loh umat Islam. Kita akan dijanji akan diberi nikmat yang sempurna. Asal kita itu betul-betul ya, ngikuti ajaran Allah itu. Allah berjanji, wali utimma nikmati alaikum, dan aku akan menyempurnakan nikmatku untuk kamu sekalian umat Islam. Wala'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kamu itu termasuk orang yang dapat petunjuk. Iya toh, diperintah takut sudah takut. Ya. Melaksanakan perintahnya, melaksanakan, menjauhi larangan. Allah sudah kasih nikmat. Nah, orang yang macam ini tergolong oleh Allah, katakan bahwa orang seperti ini adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Tapi kalau selalu menentang ajaran Islam, menentang orang Islam, itu ya orang yang tidak dapat petunjuk dari Allah. Dan orang Islam dipesan jangan takut dengan orang macam gitu. Harus hanya takut pada Allah, dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau sudah begitu, kita takwa pada Allah, takut pada Allah, akan dijamin, akan disempurnakan nikmatnya, nikmat Allah pada kita, dan kita akan diberi petunjuk. Nah, begitu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah telah memenuhi nikmatnya kepada umat Islam, yaitu dalam bentuk umat Islam diberi utusan. Allah mengutus seorang utusan, yaitu Muhammad, yaitu yang datang dari golongannya Muhammad sendiri, orang Arab sana, untuk orang-orang Islam semuanya ini, termasuk kita-kita ini. Ini salah satu bentuk Allah menyempurnakan nikmatnya, diberi nikmat yaitu ajaran Islam yang terakhir dengan Rasulnya Muhammad, dengan Al-Quran ini. Ini suatu nikmat, ini penyempurnaan nikmat Allah. Asal kita itu mengikuti ajarannya, yaitu Al-Quran dan yang dijelaskan dengan Al-Hadis itu, kita berarti betul-betul menikmati nikmatnya Allah. Tapi kalau umat Islam sudah diberi Al-Quran kok tidak memahami si Al-Quran pada isinya perintah-perintah larangan, ya, kalau kita tidak tahu isinya, ya berarti kurang bisa menikmati nikmatnya Allah yang disempurnakan untuk kita sekalian ini. Begitu maksudnya ini. Lah, Rasul itu yatlu alaikum ayatina. Rasul yang kami utus Muhammad itu salah satu bentuk kenikmatanku kepada umat Islam, ya, dalam rangka menyempurnakan nikmatku tak kasih Al-Quran. Nah, setelah diberi Al-Quran, Rasulullah itu akan membacakan kepadamu sekalian, mengajarkan. Jadi dulu Rasulullah itu dakwah mengajarkan isi Al-Quran ini kepada umat Islam. Nah, sekarang mengingat Rasulullah sudah meninggal dunia, tidak ada, sudah wafat, sudah lama. Lah, umat-umat Islam ini juga harus tampil, ya, menanggung tugas dakwah ini, menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang lain. Toh Rasulullah juga bersabda, yang intinya, baliu ani walau ayah, sampaikanlah kepada orang lain,
walaupun satu ayat saja, apa yang telah kamu dapat dari kami Rasulullah. Rasulullah merintah begitu. Jadi umat Islam punya wajib dakwah, mengajarkan tinggalannya Rasulullah yang berupa Al-Quran ini, diajar-ajarkan kepada orang lain. Tapi kalau orang Islam sendiri sudah dikasih Al-Quran sebagai penyempurnaan nikmat, orang Islam tidak berperanan, ambil peranan, tidak ambil pusing terhadap Al-Quran, ya sudahlah, baca, ya pilih-pilih lah, pokoknya kita sudah baca. Kalau hanya begitu ya sudah, kita kurang memanfaatkan nikmat Allah yang diberikan kita dalam rangka kita itu supaya menjadi umat yang pengamalannya sempurna pada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Kita telah melaksanakan amalannya, telah melaksanakan ya perintah-perintahnya yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu maksudnya. Wa yuzakikum, dan kami Allah akan mensucikan kamu. Maksudkan mensucikan kamu itu ya jangan jadi orang kotor-kotor, perbuatannya kotor-kotor, banyak dosa, ya sampai hati pun sampai berkarat, ya jangan kamu berbuat syirik. Berbuat syirik itu kotor yang paling berat itu. Karena orang syirik, orang mensekutukan Allah dengan yang lain, itu dosanya tidak akan dihapus. Satu dosa yang tidak hapus, yang tidak akan dihapus oleh Allah, tidak akan dimaafkan Allah, ya dosa syirik itu. Kecuali kalau sebelum mati dia bertobat, nah itu lalu dia taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau yang belum Islam, yang syirik-syirik itu, ya kalau dia menyadari, oh Islam ajaran begitu, lalu belok ke Islam, lah dosa-dosa kemarin itu dihapus. Lalu masuk Islam, tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, amal soleh, dan terusnya dosa, sampai dia mati dalam keadaan yang muslim, mukmin, ya, yang beramal soleh. Insya Allah semua dosa yang lalu dihapus oleh Allah. Dan akhirnya besok jatah masuk surga, begitulah. Nah, ini membersihkan itu, begitu mensucikan itu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan Rasulullah itu akan mengajarkan kepadamu yaitu Alkitab, ya Al-Quran ini. Jadi ini firman Allah dulu, ya sebelum Muhammad dakwah, dalam arti setelah dapat perintah ini dakwah mengajarkan Al-Quran itu. Nah sedang sekarang sudah tidak ada Rasulullah, ya kita ini umat Islam harus tampil, ambil bagian, ya melaksanakan tugas Rasul untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang lain. Begitu. Wal hikmah itu hadis Rasul. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasulullah yang diutus itu akan mengajarkan kepadamu apa saja yang kamu tidak ketahui. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu umat Islam kepadaku. Ingatlah kamu padaku. Adzkurkum, kalau kamu sudah ingat padaku, aku ingat padamu. Waskuruli, dan kamu bersyukurlah kepada aku terhadap nikmat yang telah aku sempurnakan padamu itu loh. Wala takfurun, jangan malah kamu ingkar, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya rukun iman yang 6 itu, bahkan kamu sudah diberi nikmat, tidak merasa bahwa itu pemberian Allah, merasa usahanya sendiri dan seterusnya. Wah, mengingkari, itu orang yang mengingkari kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Lah masalah ingat pada Allah, fatkurni, ingatlah padaku. Bisa saja posisi kita itu umpamanya ingat pada Allah pada mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Itu memulai pekerjaan apapun yang baik-baik, bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kantor, bismillahirrahmanirrahim. Dan terusnya. Kalau makan selesai ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai melaksanakan tugas, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah pulang dari kantor selamat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu itu ingat pada Allah. Loh, kalau sholat ya demikian, habis sholat dikir, ya baca astagfirullahaladzim, itu namanya dikir dalam bentuk istighfar. Dikir ingat pada Allah dalam rangka minta ampun, ya tak? Macam-macam yang dilakukan minta ampun pada Allah. Juga kalau kita memohon, berdoa pada Allah, mohon itu juga ingat kepada Allah. Hanya kita ingat kepada Allah dalam rangka kita memohon. Yang pantas dimintai dan yang pantas dimohoni ya hanya Allah. Karena Allah merintahkan, ud'uni astajib lakum. Kamu mohonlah padaku, aku akan mengabulkan. Lah Allah perintahnya begitu kok. Kita kalau minta malah kepada yang lain-lain, pada mbah dukun, pada paranormal, wah macam-macam yang diminta, itu salah.
mintalah pada Allah. Sebagaimana kita kalau salat kan, iya karena butuh, iya karena nasta'in, hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Setiap hari sudah 17 kali mengucapkan kalimat itu seperti Allah kepada Allah. Tapi nyatanya dalam praktek kalau minta apa-apa kepada selain Allah, minta kepada pohon-pohon besar di bawah pohon besar, ya toh, sambil buat makan makanan. Katanya untuk bersyukur di pohon besar. Lalu mohon pada Allah katanya. Mohon pada Allah itu ya di tempat-tempat yang terhormat. Di masjid-masjid, di surau-surau, di rumah-rumah biasa habis sholat begitu. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia banyak yang begitu. Jangan begitu. Konsepenlah dengan ucapan pada waktu sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Lalu kita menambahkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar ya Allah, jalan yang lurus ya Allah. Seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalannya orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang yang sesat dan menyesatkan. Itu loh Bu, ya Allah, aku tidak mau itu minta jalan seperti yang dilakoni oleh orang-orang yang kamu murkai, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Saya bukan itu loh mintanya. Mintanya hanya jalan yang lurus. Yang telah kamu nikmatkan pada orang yang telah kamu nikmatkan seperti Rasul, ya orang mati syahid dan sebagainya. Itu jalannya itu yang terminta ya Allah. Nah, kalau kita itu sudah begitu, insya Allah waktu salat itu betul-betul meresap dalam hati. Semua ucapan kita itu kita sadari. Itu mestinya tidak macam-macam. Oh, sudah minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau jadi pejabat pajak ya jangan korupsi. Mintanya aja minta jalan yang lurus kok, ditunjuki jalan yang lurus kok. Nah, mohonnya jalan yang lurus. Amalannya bengkok-bengkok terus. Ya itu namanya salatnya tidak tahu artinya. Apa yang diucapkan hanya sekedar omong tapi tidak tahu artinya. Jangan begitu. Mari kita tingkatkan. Mari kita tingkatkan amalan kita, sholat kita yang bagus supaya kadar keimanan, ketakwaan kita menjadi lebih kuat. Sehingga kita itu betul-betul mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dengan masuk Islam berarti kita akan mendapatkan kemanfaatan sejak di dunia sampai di akhirat. Sebab kenyataan hidup di akhirat itu kalau dibayangkan sekarang itu ngeri sekali loh. Tapi orang biasanya tidak mikir-mikir, tidak sampai mikirkan hari kiamat, habis mati, tidak gagas. Gagasnya hanya malam ini senang-senang, habis tidur mikir lagi, besok pagi senang-senang lagi, apalagi hanya begitu saja. Kalau hidup itu hanya begitu saja, ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Maka untuk mengingatkan semuanya itu, mari kita sering-sering membaca Al-Quran, buka-buka Al-Quran, dibaca-baca, direnung-renungkan artinya. Artinya apa kalimat ini, layu ayat ini isinya apa. Asal udah begitu insya Allah kita itu diberi petunjuk oleh Allah. Seperti telah dijelaskan di pembukaan, ya, di pembukaan bahwa Al-Quran itu kan manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak sekali. Dari segi pahala banyak, ya toh. Dari segi kualitas orang itu kalau mau belajar Al-Quran dan lagi mau mengajarkan, itu oleh Allah dijamin itu jadi orang yang paling baik. Para pemirsa, sekarang ayat berikutnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri washolah innallaha ma'as-sabirin. Loh, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri washolah, mohonlah kamu kepada Allah, ya, semua persoalan yang kamu akan capai, tujuan apapun yang kamu akan capai, itu mohonlah kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Caranya bagaimana? Bisobri washolah, caranya ya harus sabar dan sholat. Salat dulu yang khusyuk, yang tertib, yang bagus sesuai dengan aturan sholat, ya.
sholat tahu artinya yang dibaca itu, ya. Kalau sudah sholat dengan baik, ya, berdoa, setelah berdoa minta mohon-mohon tadi, ya. Nah, tapi harus diikuti dengan kesabaran. Sebab belum tentu permohonan yang kita minta pada waktu tertentu itu langsung diberi. Belum tentu. Bisa jadi Allah itu kalau memberi, bisa juga Allah memberi seperti apa yang kita minta. Nah, itu ada yang begitu. Tapi ada orang yang memohon, tapi pengabulannya tidak seperti yang dia minta, tapi diganti dengan yang lain. Atau permohonannya ditangguhkan, belum diberikan di dunia, tapi bisa di akhirat. Nah, contoh orang yang pas sesuai dengan permintaannya, ya umpamanya orang mau melamar pekerjaan, lalu mengikuti testing dan sebagainya, mohon selus dengan sholat dan sabar, selalu ingat pada Allah, berdoa, mudah-mudahan usaha kami mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri diterima. Nah, mohonnya kepada Allah. Lah nyatanya setelah pengumuman diterima, lah itu namanya makbul sesuai dengan permintaannya. Nah sekarang umpamanya kalau yang minta itu ya tamatan perguruan tinggi S1 umpamanya adalah wanita. Dia melamar pekerjaan, ya doa kepada Allah, aku mudah-mudahan dalam tesnya ini saya dapat lulus, diterima jadi pegawai. Ya. Kebetulan sampai pengumuman, dilihat pengumuman, oh kok tidak ada. Lah, kalau mengalami seperti itu harus sabar. Oh, mungkin saya memang belum saatnya. Lain kali mungkin tak ulang lagi. Sabar dulu lah, setahun tidak masalah. Kami tak tekun lagi, mau lagi pada Allah. Lah nanti lain kali testing lagi. Nah, kebetulan kok ya tidak diterima lagi, ya sabar dulu. Tahu-tahu setelah berselang beberapa hari atau beberapa minggu, di rumah ada tamu. Nah, apa tamu itu? Siapa tamu itu? Tahu-tahu mereka itu adalah pegawai negeri yang posisinya sudah baik, sarjana pula. Nah, tahu-tahu mereka itu melamar si wanita tadi kepada bapaknya. Lah akhirnya cocok pembicaraan, akhirnya ya terjadilah pernikahan. Lah ini si wanita tadi berarti permohonnya tidak diberi sesuai dengan permintaannya, tapi diganti. Nah, dia diganti permintaannya tadi menjadi pegawai. Lah sekarang sudah kedatangan sarjana yang sudah bekerja seperti yang dia cita-citakan. Lah itu nah bentuk pemberian yang digantikan tadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang mohon terus, tekun mohon pada Allah, tapi dilihat dari segi kelahiran kehidupan di dunia kok tampaknya belum dikabulkan. Contoh banyak fakir miskin dari kalangan bangsa Indonesia itu yang beragama Islam, yang tekun-tekun ibadah, rajin ke masjid, rajin jamaah, pokoknya puasa ya tekun dan sebagainya, bekerja ya sudah bekerja, tapi tampaknya kok ya sampai sekarang kok juga belum mendapatkan kenikmatan hidup di dunia seperti orang-orang banyak itu, masih menderita. Lah macam seperti ini, orang-orang seperti ini walaupun keadaan masih minim tapi tekun pada Allah, dia akan dikabulkan tuh. Dia juga minta itu baik dunia dan akhirat, baik dunia dan akhirat, dunia dan akhirat dimohon terus itu. Kebetulan di dunia nah, mereka itu belum dikabulkan oleh Allah. Lah besok di akhirat lah itu ditunda namanya. Besok orang-orang yang fakir miskin itu banyak, justru banyak yang masuk surga lebih dulu daripada orang-orang yang kaya ya hartanya juta-jutaan, miliaran. Apalagi orang yang dapat harta bendanya dengan cara yang tidak halal. Wah, itu sulit itu mencapai tujuan di akhirat itu. Sebab orang-orang yang miskin itu nanti di dalam waktu dikisap itu tidak banyak persoalan. Sehingga kalau tidak banyak persoalan, nah, yang adanya dipersanya ibadah saja, salat rajin, puasa rajin dan sebagainya. Yang baik-baik aja ibadah saja. Ditanya dunia, tidak ada ditanya, ya sudah. Berarti tidak usah banyak pembicaraan tentang kekayaan di dunia itu. Nah, cepatlah dia masuk surga. Tapi orang yang kaya, hartanya banyak, wah pertanyaan macam-macam. Hartamu berapa? Kamu dapat harta dari mana?
Caramu dapat bagaimana? Untuk apa? Wah, ditanya macam-macam seperti itu. Bandanya terlalu banyak sekali, menjawabnya ya lama, sulit. Bahkan ditanya untuk apa? Tidak usah jawab. Wah, sudah. Itu baru masalah harta, belum yang lain. Nah, pertanyaan yang lain juga tidak dijawab, tidak bisa jawab. Lah orang yang macam itu, lah di akhirat bisa-bisa nanti tidak beruntung, walaupun di dunia itu orang-orang itu jaya. Sebab orang itu dalam agama Islam itu bisa dikelompok ini. Ada orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Orang di dunia dikasih ya surga kemewahan oleh Allah untuk hidup di dunia. Tapi dikasih kemewahan dunia tapi juga dimanfaatkan untuk memikirkan ke akhirat. Dia bayar infak, dia sedekah, dia zakat, mikirkan itu masjid-masjid ya dimakmurkan, ya guru-guru agama dipikir, pengajian dibantu. Nah, orang macam itu di dunia hartanya banyak, ya sa'idun fid dunya, ya, dan di akhirat juga sa'idun. Jadi ada orang macam ini. Ayo kita kalau bisa seperti ini, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan akhirat. Setidak-tidaknya itu ya sakyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia kita itu masih kekurangan hidup kita dari materi, tapi tetap iman, tetap Islam. Tapi insya Allah di akhirat kita nanti akan menjadi orang yang sa'idun, bahagia masuk surga. Tapi kebanyakan orang sekarang ini sa'idun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Di dunia wah hidupnya mewah, bergelimang harta benda, tapi juga bergelimang dosa. Nah, orang macam itu tampak seminta lalu ya bahagia dunianya, harta kaya, tapi dosanya ya banyak. Nah, seperti itu, kebahagiaan di dunia seperti itu tidak menjamin di akhirat. Itu apa artinya? Apalagi ada orang yang sakyun fid dunya wa sakyun fil akhirat. Di dunia hidupnya tidak mewah, kerjanya berat, hasilnya sedikit, tidak iman, tidak Islam, kerjanya judi, main dan sebagainya. Tapi untuk akhirat tidak sholat, tidak macam-macam, tidak puasa, malah menentang agama Islam. Apa artinya orang macam itu? Ya, di dunia sudah sakyun, ya celaka, nanti di akhirat juga kan celaka. Naudzubillah min dzalik. Mari. Masih banyak orang Indonesia itu yang kalau kita lihat di sepintas lalu itu kok itu apa namanya jatahnya aku jatah yang paling bawah itu sakyun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Di dunia hidupnya masih nampak memelas seperti itu, kasihan hartanya sedikit, miskin, fakir miskin, kerjaannya ya gitu berat-berat seperti itu, ya enak keluarganya tidak terjamin, kok kerjanya ya masih kerja dapat hasil sedikit malah untuk judi, mau beli minuman keras. Lah itu namanya kan dunia akhirat tidak dipikir itu. Maka orang seperti itu bisa jadi sakyun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Naudzubillahi min dzalik. Kita minta yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kehidupan saya di dunia itu kehidupan yang baik dan di akhirat yang baik. Lah begitu. Kita itu mintanya begitu. Dan kita patuhi karena kita minta yang baik-baik, nah kita yang mengamalkan yang baik-baik sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Nah, sebab orang yang hanya berdoa untuk menjadi orang yang hidup jaya di dunia, Allah menjamin besok di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Itu loh. Nah, mari kita selalu untuk berdoa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kalau kita ucapkan berarti semua tujuan kita sudah tercakup ke dalamnya. Kalau sudah hidup baik di dunia, apa-apanya baik kan ya. Lumayan juga. Maka jangan lupa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tuntunannya kita selamat dunia wal akhirat. Amin ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua cita-cita kita yang baik tadi. Mudah-mudahan amin ya Rabbal alamin.